Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saya ingat sebuah pengalaman. Bulan April 2021 di paroki tempat saya bekerja, sebuah kampung namanya Dagua, pedalaman Kolombia, terjadi bencana banjir. Rumah dari banyak keluarga hanyut karena banjir. Kami menginformasikan bencana tersebut kepada Bapak Uskup Agung di Keuskupan Agung kami. Lalu beliau menjawab, besok saya kunjung kalian. Keesokan harinya beliau datang ke paroki tempat kami bekerja. Dia datang membawa sembako, banyak sembako untuk keluarga-keluarga tersebut. Karena wilayah yang terdampak banjir itu medannya lumayan sulit, maka kami pindahkan sembako ke pick up paroki yang lebih tinggi. Lalu Bapak Uskup juga naik ke mobil paroki dan kami berkunjung ke lingkungan-lingkungan yang terdampak banjir. Umat begitu senang karena melihat seorang Uskup Agung tiba di tempat mereka ketika mereka sedang meratapi bencana tersebut karena kehilangan rumah, karena kehilangan harta benda mereka, dan melihat sendiri bagaimana Bapak Uskup memikul sembako untuk membagikan kepada mereka. Ketika selesai mengunjungi lingkungan yang pertama atau sektor yang pertama, kami kembali ke mobil untuk mengunjungi tempat berikutnya. Karena baru selesai banjir, banyak lumpur. Ketika Bapak Uskup mau naik ke mobil, karena mobil paroki kami mobil tua, sehingga itu gantungan di depan tidak ada. Jadi beliau pikir ada gantungan. Jadi waktu beliau mau naik, hanya orang tua sudah hampir 70 tahun. Dia pikir ada pegangan, maka begitu naik ternyata tidak ada. Beliau terpeleset dan jatuh. Untung jatuh di lumpur. Kami segera membantu beliau untuk bangun, melihat pakaian dan celananya berlumpur. Saya minta kepada Bapak Uskup untuk kembali ke pastoran untuk membersihkan pakaian atau mengganti pakaian sebelum menuju ke tempat yang lain. Tapi beliau tidak mau. Dia bilang kita lanjut kunjung, tidak apa-apa. Jadi kami pergi kunjung tempat-tempat yang lain dalam keadaan berlumpur. Maksudnya beliau uskup ini berlumpur. Dan umat yang melihat seorang uskup berlumpur mengunjungi, mereka terharu. Mereka menjadi kuat. Mereka menjadi gembira di tengah situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Setelah selesai mengunjungi tempat-tempat yang terdampak, di atas mobil beliau katakan kepada saya, dia katakan, "Please, kau tahu kenapa tadi saya tidak mau kita pulang ke pastoran untuk bersihkan diri?" Saya bilang, saya tidak tahu Bapak Uskup. Saya tidak mengerti. Karena biasanya orang-orang besar seperti Bapak Uskup senang mengunjungi umat dalam keadaan bersih dengan segala kebesaran, apalagi sebagai seorang Uskup Agung. Tapi beliau mengatakan kepada saya, dia bilang, Paus Fransiskus katakan bahwa seorang gembala yang baik adalah gembala yang berbau domba. Jadi kalau domba-domba kita saat ini berbau lumpur karena banjir, karena rumah mereka dipenuhi lumpur setelah air menggenangi rumah mereka, maka seorang gembala juga harus berbau lumpur seperti mereka. Jadi Bapak Uskup bilang, saya mengajarkan kamu untuk menjadi seorang gembala yang panutan, gembala panutan.
gembala yang berbau domba. Itu kata Paus Fransiskus, gembala yang berbau domba. Tema Minggu Biasa ke-16 tahun B yang kita rayakan saat ini adalah gembala. Kata kunci adalah gembala, menjadi gembala yang baik. Kita semua ini adalah gembala, setidak-tidaknya untuk diri kita sendiri. Syukur kalau Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi gembala bagi orang lain, gembala bagi keluarga, gembala bagi anak-anak didik, bagi mereka yang bekerja di sekolah, gembala bagi pekerja-pekerja, pegawai-pegawai, bagi mereka yang dipilih Tuhan untuk menjadi pejabat, menjadi kepala, gembala bagi umat, bagi kami yang Tuhan pilih untuk menjadi gembala dalam gereja. Kita semua adalah gembala. Kalau kita tidak menjalankan tugas kita sebagai gembala yang baik, maka celakalah kita. Seperti yang dikatakan nas Nabi Yeremia yang kita dengar dalam bacaan pertama. Celakalah gembala-gembala yang tidak mengembalakan kawanan kambing dan domba, gembala dengan baik. Maka kita harus menjadi gembala-gembala yang berbau domba. Bagaimana kita bisa menjadi gembala-gembala yang berbau domba? Tidak penting berapa banyak kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil Markus yang baru saja kita dengar, memberikan teladan bagaimana kita bisa menjadi gembala-gembala yang baik. Gembala seperti kata Paus Fransiskus, gembala-gembala yang berbau domba. Yang pertama, berakar pada Allah selalu. Makanya menurut Injil Markus, Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke tempat yang sunyi. Kalau kita baca dalam keempat Injil, ada banyak teks yang menunjukkan bahwa ketika Yesus pergi ke tempat yang sunyi, terpencil, entah gunung, biasanya gunung atau bukit, dia pergi bukan hanya untuk tidur, pergi untuk berdoa, untuk bersatu dengan Bapaknya yang mengangkat dia menjadi gembala agung bagi domba-dombanya. Bersatu dengan Allah. Kalau kita tidak bersatu dengan Allah, kita tidak bisa menjadi gembala yang baik. Walaupun kita buat banyak hal menarik, buat banyak hal besar dalam hidup, buat banyak hal besar untuk orang lain, kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita buat itu kosong, hidup kita menjadi kering, walaupun buat hal-hal yang besar. Karena apa? Karena kita tidak bersatu dengan Allah. Maka Sang Gembala Agung Yesus menunjukkan teladan itu kepada kita. Bersatu dengan Allah, bersatu dengan Allah melalui doa, bersatu dengan Allah melalui perayaan Ekaristi, bersatu dengan Allah melalui firman-Nya, mendengar, membaca, merenungkan firman-Nya. Yang kedua, gembala yang baik, gembala yang berbau domba adalah gembala yang mengerti kebutuhan domba-dombanya. Murid-murid yang diutus Yesus, kalau kita baca ayat sebelumnya, yang diutus oleh Yesus sendiri berdua-dua. Kalau kita ingat bacaan minggu lalu, Yesus mengutus ke-12 murid berdua-dua untuk misi. Nah, baca Injil hari ini mereka pulang. Mereka diutus Yesus sebagai gembala, sekaligus mereka adalah domba Yesus. Ketika mereka tiba, Yesus mengerti kebutuhan mereka. Mereka butuh istirahat, mereka butuh makan. Makanya dia undang mereka, mari kita pergi ke tempat yang terpencil, karena kamu butuh istirahat, karena banyak tugas, banyak pekerjaan, karena kamu butuh makan. Orang-orang banyak yang mencari Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, dia berbelas kasih, tergugah hatinya. Karena apa? Karena kalau mereka selalu mencari Yesus, Yesus lewat danau, mereka lewat darat. Kalau mereka sampai cari Yesus, sampai nekat seperti itu,
Yesus tahu bahwa mereka memiliki kebutuhan. Kebutuhan untuk mendengarkan sabdanya, kebutuhan untuk disembuhkan, kebutuhan untuk dikuatkan. Mungkin banyak dari antara mereka yang sedang sakit secara rohani, secara psikis, membutuhkan kekuatan rohani dari Yesus dengan melihatnya, dengan menyentuhnya, dengan mendengarkannya. Dia mengerti kebutuhan mereka. Maka dia minta para muridnya untuk beristirahat, sementara dia mulai mengajarkan mereka, karena dia berbelas kasih melihat mereka seperti domba tanpa gembala, tahu kebutuhan. Kalau kita mau menjadi gembala yang baik, kita harus tahu kebutuhan domba-domba kita. Nah, kalau yang belum ada domba seperti anak-anak Serama Putra yang sedang studi, tapi kamu juga adalah gembala untuk diri sendiri. Maka di tempat pertama harus tahu apa kebutuhan saya. Apa kebutuhan saya? Sebelum mengetahui kebutuhan orang lain, harus mengetahui masing-masing kita apa kebutuhan saya, apa yang saya butuh saat ini. Butuh istirahat, butuh makan, butuh belajar, butuh bersenang-senang, butuh refreshing sedikit, butuh mencari orang yang lebih tahu untuk belajar sesuatu. Harus tahu kebutuhan. Karena keberhasilan sebagai seorang gembala adalah tahu kebutuhan sendiri dan tahu kebutuhan yang lain. Bagi kita yang adalah gembala-gembala bagi orang lain, kita harus tahu apa kebutuhan domba-domba kita. Bagi gembala-gembala rumah tangga, keluarga, harus tahu apa kebutuhan keluarga, apa kebutuhan istrimu, apa kebutuhan suamimu, apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu. Dan ketika mengetahui kebutuhan mereka, harus memiliki rasa tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus. Karena hanya tahu kebutuhan dari domba-domba itu tidak cukup. Kalau hanya tahu, tidak memiliki hati seperti Yesus, maka gembala tidak akan buat apa-apa, akan menjadi celaka. Gembala yang dikutuk oleh Yeremia dalam bacaan pertama adalah gembala-gembala yang tahu, mereka tahu kebutuhan Israel waktu itu apa. Tapi mereka tidak berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan domba-domba. Karena apa? Karena tidak memiliki hati seperti sang gembala Allah. Nah, karena itu setelah mengetahui apa kebutuhan domba-domba kita, kita harus memiliki hati seperti Yesus. Kalau kita berbicara tentang memiliki hati seperti Yesus yang berbelas kasih, maka kita akan kembali ke hal yang pertama, hal yang utama untuk menjadi gembala yang baik, bersatu dengan Allah, bersatu dengan Sang Gembala Agung yang adalah Yesus. Santo Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Efesus, dia berbicara tentang kesatuan dengan Kristus. Kristus yang mengorbankan dirinya sebagai gembala, dengan darah Kristus yang membersihkan kita, yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kalau kita mau memiliki hati seperti Yesus, kita harus semakin mempersatukan diri dengan Dia. Melalui apa yang saya sudah sebutkan tadi. Doa, Ekaristi. Karena ketika Paulus berbicara tentang darah Kristus, di mana kita kadang-kadang kalau di tempat saya tanya kepada anak-anak yang mau menerima komuni pertama, kamu nanti tubuh Kristus itu kamu akan terima di mana? Mereka bilang di gereja. Saya bilang kalau kamu datang gereja, gerejanya ditutup. Darah Kristus, tubuh Kristus kita temukan dalam perayaan Ekaristi. Dan ketika kita menerima tubuh Kristus, itu berarti kita bersatu dengan Kristus. Dan ketika Kristus masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, kita juga memiliki hati seperti Kristus.